Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah, stambuk G701181145. Jadi saya akan menjelaskan apa itu diare. Jadi diare itu adalah kondisi di mana terjadinya frekuensi defekasi yang tidak biasa. Biasanya terjadi lebih dari 3 kali sehari. Diare ini juga terjadi perubahan dalam jumlah dan konsistensi seperti feses menjadi cair. Biasanya terjadi dengan atau tanpa darah atau lendir dalam tinja. Penyebab diare ini ditinjau dari patofisiologinya ada dua, yaitu diare sekresi dan diare osmotik. Diare sekresi ini dapat disebabkan oleh virus atau kuman hiperperistaltik usus halus dan defisiensi imun. Kemudian diare osmotik ini dapat disebabkan oleh malabsorpsi makanan, kurangnya energi protein. Intoleransi laktosa dapat juga menyebabkan gangguan pada pencernaan yang terjadi sebagai reaksi dari tidak toleransinya pencernaan terhadap laktosa yang masuk dan tidak tercerna ke dalam usus besar dan akan menyebabkan terjadinya suatu penyakit diare. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa bakteri juga dapat memicu terjadinya diare. Beberapa jenis bakteri yang dapat menyebabkan diare seperti bakteri E. coli, Salmonella enterica, Campylobacter, dan Shigella. Jadi diare ini juga ada kaitannya dengan dehidrasi. Kan kalau kita diare, maka cairan tubuh kita itu akan keluar, dan semakin lama semakin berkurang cairan dalam tubuh kita. Jadi ketika terjadinya dehidrasi, maka diare itu akan menjadi lebih fatal dan akan lebih membutuhkan penanganan yang lebih serius. Bahkan bisa menjadi diarenya itu kronis. Perkenalkan, nama saya Mutmena Ukas Abdul Latif, stambuk G701181113 dari kelas B. Lalu saya akan menjelaskan mengenai golongan obat pada percobaan anti diare kali ini. Adapun golongan obat yang akan saya jelaskan pada percobaan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama adsorben, yang kedua antisekretorik, dan yang terakhir yaitu antikolinergik. Obat golongan adsorben dapat mengikat atau menyerap toksin, bakteri, dan hasil metabolismenya. Pada obat golongan ini, ia melapisi usus sehingga toksin dan mikroorganisme tidak dapat masuk serta menembus mukosa usus. Contoh dari obat ini yaitu kaolin. Saya akan menjelaskan golongan obat yang kedua yaitu antisekretorik. Antisekretorik ini memiliki khasiat yang berlawanan dengan CAMP dan CGMP. CAMP itu yaitu siklik adenosil monofosfat dan CGMP adalah siklik guanosil monofosfat. Dengan bekerja meningkatkan penyerapan air dan elektrolit di daerah epitel dan menghambat sekresi air dan elektrolit. Contoh obatnya itu yaitu bismut subsalisilat dan kloropromazin. Yang golongan obat terakhir yaitu golongan obat antikolinergik, digunakan untuk meredakan kejang otot yang mengakibatkan nyeri perut pada diare. Contoh obatnya yaitu atropin, papaverin, dan oxyphenonium. Saya akan melanjutkan penjelasan dari obat yang kita gunakan yaitu loperamid. Loperamid ini memiliki indikasi yaitu diare akut dan diare kronik. Adapun dosis yang digunakan untuk kondisi diare akut pada usia dewasa yaitu dosisnya diawali 4 mg dan diberikan lagi 2 mg setiap kali BAB, maksimal 16 mg dalam sehari. Pada kondisi diare kronis usia dewasa, dosisnya itu 4-8 mg per hari yang dibagi ke dalam beberapa jadwal konsumsi, maksimal 16 mg per hari. Kemudian mekanisme kerja dari loperamid ini yaitu bekerja dengan cara mengurangi aliran cairan dan elektrolit ke dalam usus dengan memperlambat gerakan usus untuk mengurangi jumlah buang air besar. Kemudian farmakokinetik yaitu pada absorpsi dengan diserap di saluran pencernaan, ketersediaan hayati sekitar 0,3%, waktu untuk memuncak konsentrasi plasma yaitu 2,5.
itu pada larutan oral. Kemudian pada distribusinya didistribusikan di otak memasuki ASI dalam jumlah yang kecil. Kemudian pada metabolismenya hampir sepenuhnya dimetabolisme di hati melalui dimetilan N oksidatif terutama oksilenzim. Kemudian pada ekskresi melalui feses sebagai obat dan metabolit yang tidak berubah dalam bentuk air seni, paru eliminasinya itu sekitar 10 jam. Kemudian efek samping yang dapat disebabkan oleh loperamid ini yaitu konstipasi, gangguan irama jantung, akan terasa pusing, mual dan muncul ruam, perut akan terasa kembung dan nyeri perut. Lalu peringatan untuk obat loperamid ini yaitu tidak boleh digunakan untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun. Kemudian mencegah dehidrasi dengan memenuhi asupan cairan yang cukup merupakan penanganan utama diare anak. Jangan berikan obat anti diare pada anak kecuali atas anjuran dokter anak. Kemudian loperamid ini dapat menyebabkan gangguan irama jantung yang berakibat fatal bila digunakan lebih dari dosis yang dianjurkan. Lalu loperamid ini tidak dianjurkan diberikan pada pasien diare karena disentri, yaitu diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau amoeba serta mengakibatkan diare yang disertai lendir, darah, dan nyeri perut. Nama saya Nurinaya, Stambu G701187179. Jadi oliumricini atau minyak jarak pada percobaan ini digunakan sebagai penginduksi diare pada hewan uji. Yang kedua adalah norit. Norit itu sendiri merupakan golongan obat jamu yang mengandung karbon aktif. Norit ini sendiri berfungsi untuk mengurangi frekuensi buang air besar dan menyerap racun pada penderita diare. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja pada percobaan kali ini. Adapun metode yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu metode proteksi diare yang disebabkan oleh oleomricini. Pertama-tama, sebanyak 6 ekor tikus dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 3 ekor tikus. Kemudian, tikus dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok kontrol yang diberi oleh larutan NaCMC 1%. Kemudian, kelompok 2, tikus yang diberikan HCl 1 mg per kilogram berat badan. Lalu, 1 jam sebelum percobaan dimulai, tikus dipuasakan. Kemudian, setelah itu, tiap masing-masing kelompok dari mencit diberikan secara oral 1 ml per 20 gram berat badan larutan NaCMC 1% atau loperamid HCl 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian tikus ditempatkan dalam bejana individual yang beralaskan kertas saring untuk pengamatan. Lalu 1 jam setelah perlakuan, semua mencit diberi secara oral oleomricini 0,75 ml per ekor. Respon yang diberikan pada tiap 30 menit sampai 4 jam, kemudian selang 1 jam sampai 6 jam setelah oleomricini diberikan. Adapun parameter yang diamati meliputi frekuensi diare, konsistensi diare, atau jumlah atau bobot feses serta jangka waktu terjadinya diare. Kemudian, data hasil pengamatan dianalisis secara statis menggunakan metode ANAVA pada tingkat kepercayaan 95%.